Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pagi ini saya mau berbagi informasi tentang metode ampuh untuk membuahkan pohon anggur ya. Jadi hari ini saya mau berbagi metode ampuh untuk membuahkan pohon anggur. Metode ini sebenarnya sudah sangat dikenal ya oleh semua para pecinta anggur. Ini saya berbagi untuk kawan-kawan yang memang masih pemula atau belum pernah membuahkan anggur. Jadi untuk membuahkan pohon anggur ya, syarat pertamanya adalah pohon anggur harus sehat. Sehat itu ditandai oleh pohon yang rindang ya. Jadi daunnya banyak, daunnya hijau, sehat lah, tidak ada jamur dan lain-lain. Untuk tanaman bisa sehat, saran saya yang pertama adalah gunakan atap UV. Jadi gunakan atap UV sehingga nanti pohon tidak terkena air hujan bila terjadi hujan. Jadi pohon anggur itu kalau terkena air hujan, daunnya akan seperti ini. Nah, daunnya akan seperti ini ya nih. Ini hancur ya kan? Ini karena terkena air hujan. Ini hujan sering jatuhnya sebelah sini. Nah, ini dia seperti ini daunnya kalau terkena air hujan. Untuk itu gunakan atap UV agar pohon anggur kita itu daunnya bagus ya. Seperti ini kan daunnya enak nih, hijau dia bagus. Jadi kalau pohonnya sudah sehat, kemudian kita lihat batang utamanya. Batang utamanya seperti ini. Nah, ini dia batang utamanya. Nah, jadi minimal seperti inilah batang utamanya ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, insya Allah ini sudah siap untuk dibuahkan. Jadi batang utamanya sudah lumayan besar. Ini jenis ini ya. Nah, ini ya batang utamanya. Jadi sudah lumayan besar. Ini jenis Nizina dengan rootstocknya ini adalah Isabel. Memang kalau rootstock Isabel cenderung dia pipih ya. Ini tipis, tapi nggak jadi masalah. Yang penting daunnya sehat. Nah setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita harus tega ya. Kita harus tega. Tega itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita harus tega memangkas dia gitu ya. Jadi kita harus pangkas atau pruning menggunakan alat ini. Nah ini gunting seperti ini. Jadi harus tega gitu ya. Nah, jadi batang tadi, nah ini batang yang tadi nih yang besar nih. Kemudian kita runut, kita cari batangnya yang semakin kecil. Nah seperti ini kan. Jadi batang semakin kecil seperti ini. Kemudian kita harus tega nih. Harus kita pangkas ini. Kita potong. Tes. Padahal ini lagi bagus-bagus ini. Ini kan lagi bagus-bagusnya ya. Lagi bagus-bagusnya nih. Kita harus tega untuk pangkas. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini bolehlah kita pangkas di sini misalnya. Pangkas. Seperti itu. Jadi pohon sedang bagus-bagusnya, kita harus tega untuk memangkas. Contohnya lagi, yang ini. Ini kan tadi batang utama, batang sekunder ya. Saya nggak ini sih, saya tidak gunakan tersier atau sekunder. Pokoknya semua batang yang warnanya hijau kita buang. Kita runut ke sini, kita lihat. Nah ini dia, ini masih ada buahnya bahkan. Nggak jadi masalah. Kita pangkas saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kan hijau nih. Ini hijau, ini coklat. Maka yang batang hijau kita buang seperti ini, dipangkas di sini. Nah itu. Nah nanti ini kita buang ini. Nah ini kita buang. Jadi memang nanam anggur ini harus agak tega ya. Tega itu gimana? Pohon lagi bagus-bagusnya, nah ini pohon lagi bagus-bagusnya, kita harus pangkas. Maka nanti batang ini, nanti kita buang, jadikan kompos ya. Jadi kita bisa jadikan kompos seperti itu. Berikutnya, contohnya lagi, ini dia. Tadi kan batangnya sama, ini ke sini kan, nah ini kita buang di sini, bisa nih. Nah di sini, ini kita pangkas di sini. Karena ini masih hijau kita pangkasnya di sini langsung. Seperti itu. Nah itu kan. Jadi memang kalau yang nggak biasa ini rasanya gimana gitu ya. Pohon lagi bagus-bagusnya kok kita buang dahannya. Padahal memang itulah cara agar pohon anggur berbuah dengan banyak gitu ya, lebat. Nah, ini juga ya. Ini batangnya panjang. Ini ada di sini. Nah, ini coklat, ini hijau, buang yang bagian hijaunya. Jadi nah itu kita buang ya. Jadi ini secara langsung ini kita pangkas batang anggur.
supaya kawan-kawan tidak ragu-ragu ya ketika nanti mengeksekusi pohon anggur. Mengeksekusi maksudnya apa? Pruning ya, pemangkasan atau pruning. Ini batangnya tadi, batang utamanya, ini batang sekundernya. Kita lihat, wah ini kan panjang sekali ke sini. Panjang, kita nggak usah panjang-panjang deh. Biasanya itu kan hitungannya, nah di sinilah ya. Ini kan udah coklat nih batangnya, coklat pangkas. Nanti kita lihat, ini batangnya nih di luar panjang sekali nih. Sampai susah ambilnya di luar nih. Nah, jadi pohon anggur itu seperti itu, kita harus tega. Nah ini seperti ini. Ya, ini siap dijadikan kompos ini. Kita buang saja. Nah berikutnya lagi ada nih, mana ya? Ini ya, ini, panjang sekali nih, panjang sekali ke sana. Ya sudah, mau gimana lagi? Karena mau dibuahkan, ya kita harus pangkas. Jadi biar batangnya besar juga, kita pangkas saja. Karena memang harus dipangkas. Nah seperti ini ya, kawan-kawan. Waduh, besar sekali nih batangnya yang kita buang. Diikat lagi di sini, kita pangkas lagi. Tuh ya, tuh ya, seperti ini kawan-kawan. Dan kita harus tega tuh, harus apa ya? Ya tega, jangan sayang-sayang. Karena memang seperti ini caranya. Untuk bisa membuahkan pohon anggur ya seperti ini metodenya. Kita tidak perlu sayang-sayang. Jadi kawan-kawan yang belum terbiasa, ya nanti kalian akan terbiasa untuk memangkas pohon anggur. Seperti itu baru sebagian ya, masih banyak cabang yang harus saya pangkas ini. Jadi saya dokumentasikan sebagian, ini adalah kita pangkas nih. Ini di sini bercabang, pangkas di sini. Ini tarik. Seperti ini. Jadi itu dia ya. Ini namanya pruning ya kawan-kawan. Pruning ini metode yang paling jitu lah ya untuk pembuahan pohon anggur. Ada juga sih metode lain, metode potes pucuk ada, saya juga pernah praktekkan gitu ya. Metode potes pucuk pun bisa digunakan. Mana ya? Oh ini dia. Ini dia batangnya, ini dia. Aduh. Nih. Kalau metode potes pucuk itu bisa kita lakukan tidak perlu serempak. Jadi pembuahannya tidak serempak. Kita hanya ingin membuahkan di beberapa batang yang kita mau misalnya. Maka kita bisa lakukan dengan metode potes pucuk seperti ini, pernah saya lakukan. Ini pohon yang tadi kita pangkas, ini sedang kita pangkas. Sebelumnya ada batang yang tumbuh gitu ya. Kemudian saya lihat batangnya bagus, saya pangkasnya di ujungnya di sini. Dulu itu ya. Nah, ternyata keluar buah ini, ada dua nih. Ada dua buah yang keluar ini. Nah, hanya saja tidak serempak. Jadi buahnya sedikit-sedikit begitu ya. Dia hanya berbuah di bagian yang dipangkas saja ya. Nah, kalau sekarang ini yang kita pangkas serempak. Jadi semua batang yang sudah bagus saya pangkas. Harapannya adalah nanti buahnya itu serempak. Jadi tidak sedikit-sedikit gitu ya, kawan-kawan. Baik, tampaknya videonya sudah cukup panjang ini. Nanti saya lanjutkan untuk pemangkasan. Hanya saya tidak lanjutkan dengan videonya ya. Saya pikir cukup. Kawan-kawan yang penting paham ya, atau sudah melihat sendiri prakteknya seperti apa pemangkasan itu. Jadi jangan ragu-ragu gitu ya, pangkas saja. Nah, nanti daunnya sebagian saya hilangkan. Daun yang dihilangkan adalah daun yang kita harapkan adalah tempat dia untuk keluar tunas baru. Jadi tidak semua daun saya hilangkan. Saya hanya hilangkan daun yang di titik-titik yang saya harapkan disitulah tumbuh tunas baru. Seperti ini kan nih kawan-kawan, ini daunnya banyak nih. Nah, maka semua tunas air saya akan buang, tapi daun ini tidak. Saya akan coba buangnya sebagian aja. Jadi selang-seling ya. Jadi nggak semua daun saya buang. Harapannya di bagian yang daunnya dibuang itulah nanti akan tumbuh tunas baru. Ya itu kawan-kawan semua upaya saya dalam
membuahkan pohon anggur. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, kawan-kawan bisa tiru dan juga bisa membuahkan ya pohon anggur yang kawan-kawan pelihara. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.